Di Yordania, di situ ada tiga tipe manusia di situ. Tipe pertama, tipe orang yang berbuat maksiat. Tipe kedua, tipe orang yang menasihati. Tipe ketiga, orang yang diam saja. Ya, orang yang diam saja. Ada apa sebenarnya? Maksiat apa yang mereka lakukan? Jadi hari Sabtu adalah hari kebesaran Bani Israel. Kenapa hari kebesaran Bani Israel? Karena banyak kejadian-kejadian aneh pada hari Sabtu. Pertanyaannya, kenapa tidak hari Jumat saja? Dalam sebuah riwayat, Bani Israel mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, nanti kalau kamu bermunajat dengan Allah, coba tanya hari mulia itu hari apa?" Ketika itu Nabi Musa bertanya kepada Allah. Allah mengatakan hari Jumat. Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel. Bani Israel tetap mengatakan tidak. Walaupun kamu katakan hari Jumat, kami tetap Sabtu. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir surah Al-Baqarah. Sudah memasuki ayat ke-65. Tafsir yang kita gunakan adalah tafsir Al-Baydawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ya, coba diterjemahkan. Dan sesungguhnya Ya. telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar rencanamu pada hari Sabtu. Ya, sudah. Ini cerita tentang hari Sabtu. Ini siapa ini? Ini Allah pertegas di sini, walaqad alimtum. Jadi saya sudah mengajarkan kalian. Maksudnya apa? Al-Quran itu ada 3 ilmu sama Al-Quran. Maka rugi kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran. Apalagi ini momen nuzulul Quran. Jadi artinya Al-Quran itu punya 3 sama Al-Quran keistimewaan. Yang pertama, ilmun kana. Al-Quran itu memiliki cerita sejarah. Tidak ada sejarawan yang bisa mencatat bagaimana cerita Nabi Adam alaihissalam, tidak ada. Karena kertas belum ada, tinta belum ada, apa-apa pun belum ada. Kemudian bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad, kaum Samud, menghancurkan pembangkang Nabi Nuh alaihissalam dengan badai yang sangat besar sekali, air bah yang sangat besar sekali, tidak bisa tercatat dalam sejarah kecuali diberitahukan melalui Al-Quran. Maka inilah namanya walaqad alimtum. Saya ajarkan kalian sejarah melalui Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu ilmun kain namanya. Apa itu ilmun kain? Kalau kita ingin bahagia, bagaimana supaya tidak susah lagi jiwa kita? Bagaimana kita ingin mencari ketenangan jiwa? Bagaimana ingin berhasil dunia akhirat? Makanya Al-Quran menceritakan ilmun kain. Kalian lakukan hal seperti ini, maka akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Allah Subhanahu wa taala secara kontinu terus menerus memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya? Coba lihat dalam Al-Quran. Ya, nih Mbak, lihat dalam Al-Quran. Kita enggak usah buat teori-teori. Nanti ada seorang buat teori ini mengatakan begini, kalau begini teorinya begini, itu teori manusia. Teori manusia itu dalam hitungan jam bisa berubah. Dia sudah berbuat begini enggak cocok, robah lagi teori. Tapi Al-Quran tidak pernah berubah. Ini namanya ilmu kain. Sudah, yang kedua. Yang ketiga, ilmun yakunu. Al-Quran menceritakan tentang masa depan. Makanya Al-Quran menceritakan tentang masa depan kita. Kita akan mati nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini terbukti tetangga kita, kolega kita yang dulu ada bersama kita, sekarang tidak ada lagi. Al-Quran menceritakan bagaimana nanti ketika menghadapi sakaratul maut. Al-Quran menceritakan masa depan kita ketika di alam barzakh. Al-Quran menceritakan bagaimana masa depan kita ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Bagaimana kondisi di dalam surga dan di dalam neraka. Cerita ini tidak ada yang
yang bisa mengetahui cerita ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada sebahagian nabi dan rasul pilihan Allah yang diberitahukan kejadian masa depan ini. Makanya gaib itu ada dua. Ada gaib nisbi, ada gaib mutlak. Gaib nisbi adalah sesuatu hal gaib yang tidak kita ketahui pada zaman kita, pada masa kita. Kita berada di masjid, kita tidak tahu bagaimana kondisi yang terjadi di luar masjid. Itu gaib nisbi namanya. Tetapi ketika kita keluar dari masjid, kita tahu kondisi yang terjadi. Oh, ada kecelakaan, oh ada terjadi ini, oh ada terjadi ini. Itu gaib nisbi namanya. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak kita di rumah, tapi ketika kita pulang, kita baru tahu anak kita masih tidur. Itu gaib nisbi namanya. Sebelum kita cross check, kita datang melihat, kita tidak tahu kejadiannya. Ini gaib nisbi. Yang kedua, gaib mutlak. Gaib mutlak adalah gaib yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, termasuk malaikat, termasuk iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan tidak tahu apa kejadian setelah kita, beberapa menit kemudian dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa. Termasuk dirinya sendiri, dia tidak tahu apakah akan terjadi kiamat atau bagaimana, tidak tahu. Ini dibuktikan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu di dalam Al-Quran disebutkan, beliau bisa menundukkan jin dan manusia. Jin ini walaupun dia makhluk gaib, tetapi dia tidak tahu hal gaib. Dia tidak tahu hal gaib. Dia makhluk gaib yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Makanya kelompok jin ini mereka terus bekerja giat karena ada Nabi Sulaiman. Tetapi tatkala ta'kulu min sa'atah, ada rayap yang memakan tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu Nabi Sulaiman jatuh. Baru kelompok jin mengatakan Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Padahal sudah lama meninggalnya. Makanya jin juga tidak tahu hal gaib. Ini namanya gaib mutlak. Makanya Nabi Muhammad SAW kadang-kadang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang gaib mutlak. Allah memberitahukan bagaimana kondisi sorga bersama Nabi, kepada Nabi. Kondisi neraka juga kepada Nabi. Bagaimana kondisi di alam barzah, kondisi di padang mahsyar. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Itu Muhammad itu, dia tidak krik, tidak bakhil ketika cerita tentang hal-hal gaib. Dia beritahukan semua kepada kalian apa yang saya beritahukan kepada dia. Ya. Ini cerita ini sekarang ini terjadi pada masa Nabi Daud alaihissalam. Satu kampung itu dirubah menjadi monyet. Ya, mungkin kalau kita teringat Darwin yang mengatakan manusia dari monyet, mungkin monyet-monyet itu. Jadi monyet-monyet pada masa Nabi Daud alaihissalam yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang apa kesalahan mereka, ya. Tapi kita baca ini dulu. Walaqad alimtumul ladzi na'tadau minkum fis sabti. Jadi makna walaqad alimtum, kalian tahu sebab Al-Qur'an memberitahu. Memang. Kalau tidak diberitahukan oleh Al-Qur'an, kita tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu bagaimana kaum Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah. Bagaimana kondisi kapal Nabi Nuh, kecuali diberitahukan melalui Al-Quranul Karim. Dari apa terbuat kapal Nabi Nuh, kita tidak tahu, kecuali diberitahukan melalui Al-Quranul Karim. Cuma sejarawan sekarang ingin membuktikan saja. Dia ketika melihat Al-Quran, buktinya benar nggak buktinya? Kapalnya terbuat dari bi'alwahin wa dusur. Dari papan dan paku saja, tidak ada lain. Papan dan paku. Cat tidak ada, apa-apa tidak ada. Ini yang tertera di dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan kapal Nabi Nuh tidak dicat, tidak ada mesin, tidak ada dempul, tidak ada wire, tidak ada penerangan listrik dan lain sebagainya. Yang ada yang kapal Nabi Nuh itu dari bi'alwahi wa dusur, dari papan dan paku saja. Ya itu saja. Tapi tidak tenggelam, tidak tenggelam. Al-Quran memberikan informasi itu. Walaqad alimtumul ladzina i'tadau. I'tadau itu apa? Sudah melewati batas. I'tadau itu apa? Sudah keluar jalur. Itu namanya i'tada. Jadi artinya ada sekelompok orang yang sudah menzalimi diri mereka sendiri. Makna zalim, kalau di dalam kajian tasawuf, zalim itu apa? Zalim itu termasuk mempergunakan anggota tubuh ini bukan pada tempatnya. Seorang diberikan mata untuk berbuat baik, tetapi dia berbuat maksiat dengan mata ini, berarti dia sudah zalim. Seorang diberikan tangan ini oleh Allah,
untuk berbuat kebaikan dengan tangan ini, tapi tangan ini menzalimi orang lain, berarti dia sudah zalim. Seorang diberikan mulut oleh Allah untuk berbuat kebaikan dengan mulut ini, tapi dia ghibah orang lain, berarti mulutnya sudah zalim. Maka makna zalim yang lain, anggota tubuh ini dipergunakan bukan pada tempatnya, maka dia sudah zalim. Kalau seorang zalim, maknanya dia sudah menzalimi diri dia sendiri. Kenapa menzalimi diri dia sendiri? Ketika dia berbohong, ketika dia berbuat maksiat, ketika dia mencuri, ketika dia makan haram, ketika dia mengatakan yang bukan-bukan, ghibah orang lain dan lain sebagainya, anggota tubuh ini nanti akan bersaksi di padang mahsyar kalau kita berbuat maksiat. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, ketika menyikapi ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ketika nanti di padang mahsyar Allah berdialog interaktif. Makna dialog interaktif, dialognya bukan dari Allah saja, tetapi apa? Disahuti oleh anggota tubuh. Ketika ditanya, apa betul kamu ada pergi beribadah? Tangan bersaksi, saya bersaksi ya Allah, selama 20 tahun saya salat. Tapi 40 tahun lagi enggak salat ya, Mbak. Ya, Mbak. Saksi dia, Mbak. Saya bersaksi, kata jidat ini, Mbak. Saya sujud selama 20 tahun. Tapi 40 tahun sebelumnya saya enggak pernah sujud. Saya kufur, saya syirik kepada Engkau ya Allah. Kita enggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa? Karena ketika yang punya tangan, yang punya anggota tubuh mengatakan, kenapa kamu bersaksi begitu sama saya? Saya kan Tuhan kamu. Dijawab oleh anggota tubuh itu, tidak, bukan kamu Tuhan saya. Antakanallahu alladzi antaka kulla syai'in. Yang membuat saya berbicara adalah yang menciptakan saya, yang menciptakan saya, yang membuat saya seperti ini. Antakallahu antak kulla syai'in. Yang bisa membuat lain itu berbicara, itu juga membuat saya bisa berbicara. Kenapa? Karena yang membuat saya berbicara itulah yang menciptakan saya. Jadi kita tidak bisa lagi mengatur tangan saya, tangan kita. Sekarang kita bisa mengatur. Tangan ini berbuat maksiat bisa kita atur. Mata berbuat maksiat kita bisa atur. Mulut berbuat maksiat kita bisa atur. Tapi ketika di padang mahsyar tidak lagi, Pak. Ya. Ini namanya iktada. Iktada itu keluar jalur, keluar batas, berarti zalim. Ada sekelompok kaum pada masa Nabi Daud alaihissalam. Berarti kalau kita cerita masa Nabi Daud itu sebelum Nabi Sulaiman, karena anak Nabi Daud kan Nabi Sulaiman, dan setelah Nabi Musa alaihissalam. Berarti siapa itu? Bani Israel. Kelompok Bani Israel. Kelompok Bani Israel, mereka ada 3 kelompok yang tinggal di situ. Bukan 3 kelompok, maksudnya ada 3 tipe manusia di situ. Ya. Jadi kejadian ini terjadi di Yordania. Di Yordania. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu kejadian-kejadian banyak yang aneh-aneh di mana? Di Syam itu banyak yang aneh. Yordania, di Palestina, di Suria. Ya. Kejadian aneh di antara Saudi Arabia dan Yordania, di Yaman, di antara Yaman dan Oman. Itu kejadian-kejadian aneh yang disebutkan dalam Al-Quran. Yordania juga pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Ada raja zalim di situ. Raja zalim, penyembah patung yang disebutkan di dalam surah Yasin. Illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Kejadiannya di mana? Di Yordania. Itu dalam surah Yasin. Tatkala raja zalim membunuh seorang pendakwah, ketika itu Allah murka. Apa yang Allah lakukan? Illa sayhatan wahidah. Tidak ada lain yang saya lakukan, tidak perlu turun banyak malaikat. Cukup satu teriakan malaikat Jibril saja yang membuat kampung itu hancur semuanya. Di mana kejadiannya? Di Ailah. Ini begitu juga. Ini di Yordania, sebuah kampung namanya Ailah. Jadi kalau Sadum itu di Yordania juga. Kaum Nabi Lut alaihissalam itu di kampung namanya kampung Sadum. Yang diangkat oleh malaikat Jibril, kemudian dibalik, itu kejadiannya juga di Yordania. Ini Yordania kejadiannya. Di Yordania, di situ ada tiga tipe manusia di situ. Tipe pertama, tipe orang yang berbuat maksiat. Tipe kedua, tipe orang yang menasihati. Tipe ketiga, orang yang diam saja. Ya, orang yang diam saja. Ada apa sebenarnya? Maksiat apa yang mereka lakukan? Jadi hari Sabtu adalah hari kebesaran Bani Israel. Kenapa hari kebesaran Bani Israel? Karena banyak kejadian-kejadian aneh pada hari Sabtu. Pertanyaannya, kenapa tidak hari Jumat saja? Dalam sebuah riwayat, Bani Israel mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, nanti kalau kamu bermunajat dengan Allah, coba tanya hari mulia itu hari apa? Ketika itu Nabi Musa bertanya kepada Allah. Allah mengatakan hari Jumat.
Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel. Bani Israel tetap mengatakan tidak. Walaupun kamu katakan hari Jumat, kami tetap Sabtu. Ada apa dengan hari Sabtu Bani Israel? Rupanya kejadian aneh pada masa Nabi Musa alaihissalam itu di hari Sabtu. Ada sampai berapa kali kejadiannya? Kejadian Mesir itu dikirim banjir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadiannya aneh. Kenapa? Karena banjir itu sebatas leher. Kalau ada anak kecil, sebatas leher anak kecil. Orang tua, sebatas leher orang tua. Kemana dia pergi, air itu terus mengikuti dia. Kejadiannya dimulai dari hari Sabtu. Dan berakhir di hari Sabtu. Pada hari Sabtu juga, itu belalang memenuhi Mesir. Mesir dipenuhi dengan belalang, hama. Kejadiannya hari Sabtu. Hilangnya juga di hari Sabtu. Kemudian sungai Nil berubah menjadi darah. Itu kejadiannya di hari Sabtu. Dan hilangnya darah itu juga di hari Sabtu. Maka mereka beribadah di hari Sabtu. Ya, nih, Pak. Jadi mereka tidak melakukan apa-apa kecuali beribadah di hari Sabtu. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Allah mengatakan apa? La ta'du fis sabti. Jangan keluar di hari Sabtu, jangan memancing di hari Sabtu, jangan melakukan aktivitas di hari Sabtu. Akhirnya apa Allah katakan? Hari Sabtu untuk beribadah. Akhirnya mereka semua beribadah. Rupanya apa? Yauma la ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim surra'a. Tidak datang ikan kecuali pada hari Sabtu. Ketika mereka sedang beribadah, ikan itu datang, Pak. Banyak sekali ikan. Mereka cuma melihat saja. Oh, banyak sekali ikan. Ketika hari Ahadnya, ikan tidak ada lagi. Para pemancing yang pergi ke laut tidak ada ikan. Allah ingin menguji mereka dengan hari Sabtu itu. Ya, seperti kita hari Jumat. Diuji oleh Allah apakah beribadah atau tidak. Tetapi banyak yang beribadah juga, banyak juga berbuat maksiat. Banyak yang beribadah, banyak juga yang tidak pergi salat Jumat. Ini ketika diuji melalui hari Jumat. Ini kalau enggak jualan hari Jumat, tidak ada laba ini. Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan ini di hari Jumat. Seperti begini, di dekat Masjidil Haram itu ada orang jualan di situ. Jadi ketika itu ada teman saya mengatakan kepada bapak itu, Bapak umur berapa sekarang? Bapak itu mengatakan umur saya hampir 70 tahun. Ditanya, Bapak umur 70 tahun berapa kali sudah naik haji? Ya, Pak. Masjidil Haram ini ke Pak. Belum sekalipun saya naik haji. Ya, Pak. Ditanya, kenapa belum naik haji? Kalau saya naik haji, tidak ada laba saya. Musim haji inilah laba banyak. Bisa sampai 500 kali lipat, bukan 100, 500 kali lipat. Kalau dulu harganya berapa? 5. Ini bisa 5 kali lipat, bisa jadi 25, bukan 10 lagi, 25. Jadi kalau saya tidak berusaha di musim haji, saya nggak dapat apa-apa, nggak dapat laba. Artinya apa? Dia sedang diuji oleh Allah dengan dunia. Akhirnya dia belum naik haji, umur 70 tahun belum naik haji lagi. Padahal Masjidil Haram di depan dia. Dia jualan di Masjidil Haram itu. Tapi dia tidak mau naik. Kalau saya naik haji, maka tidak ada laba. Ya. Ini begitu juga. Rupanya terpancing. Pertanyaannya, siapa yang memancing manusia ini untuk berbuat maksiat di hari Sabtu? Untuk memancing di hari Sabtu. Di dalam beberapa literatur tafsir disebutkan anna iblis. Iblis rupanya punya andil di situ. Iblis punya andil. Jadi apa tugas iblis sebenarnya? Apakah iblis membisik-bisik saja? Iya, benar ya, Pak. Bagaimana kekuatan bisikan iblis? Jadi tubuh manusia itu ada gen positif, ada gen negatif. Ketika manusia berbuat kebaikan, gen kita sama seperti mengecas gen positif. Kita sering salat, kita beribadah, kita puasa, gen positif itu hidup terus dalam tubuh kita, sehingga kita senang untuk beribadah. Kenapa? Dalam tubuh kita dipenuhi gen positif. Tetapi ketika kita berbuat maksiat, gen negatif mulai berfungsi. Seperti apa? Kita menyiram tanaman yang dulu tidak pernah kita siram, dia hidup kembali. Inilah yang dipancing oleh iblis. Gen negatif dalam tubuh manusia dibisikkan oleh iblis. Disuruh bangkit. Mari kita buat ini, kita buat maksiat. Nanti kamu bisa bertobat kepada Allah. Direspon oleh gen negatif. Maka bahaya sekali kalau gen negatif ini sudah merespon iblis. Kalau dia sudah merespon iblis, nanti lama-lama apa? Maksiat itu menjadi nikmat bagi dia. Ketika iblis mengatakan, tidak apa-apa terlambat salat sekali-sekali. Ya, sekali-kali tidak apa-apa terlambat salat. Ya, nampaknya. Akhirnya apa? Direspon. Besok iblis mengatakan lagi, oh kalau ini dimaafkan, tidak apa-apa. Allah kan maha pengampun, maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak apa-apa itu, 2 kali pun tidak apa-apa. Akhirnya tidak apa-apa juga sama dia, Pak.
Karena sudah terbiasa, akhirnya apa? Terlambat salat itu atau tidak salat merupakan sebuah kenikmatan bagi dia. Ini seperti yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa Nabi Nuh, mereka sebenarnya tidak menyembah patung. Ada 5 patung yang mereka sembah. Ya, 5 patung yang mereka sembah. Rupanya 5 patung itu ada hubungannya dengan ulama yang meninggal yang selalu mereka ikuti. Ketika ulama-ulama ini meninggal, iblis mengatakan apa? Rugi saja kamu datang kemari. Kalau dia nggak nampak lagi, ya nggak nampak. Kamu buat saja patung di depannya. Untuk apa? Mengingat saja. Kalau ini kuburan ulama ini kuburan ulama ini. Jangan terbalik-balik nanti. Anak cucumu tidak akan tahu. Ini kuburan ulama siapa, ini siapa. Iya juga. Akhirnya dibuatlah patung di situ, Pak. Dibuat patung. Ketika sudah dibuat patung, akhirnya lama-lama apa kata iblis? Ya, kalian terima kasih saja walaupun orang sudah meninggal tapi patungnya masih ada. Ya, Pak. Kalian itu ta'zim kepada orang itu dengan patung ya sama saja kata iblis. Oh iya juga. Akhirnya mereka ta'zim kepada patung itu. Akhirnya lama-lama apa? Dia sembah patung itu. Sehingga Allah mengirim Nabi Nuh alaihissalam untuk memberantas kemusyrikan ini. Jadi pertama-tama iblis itu cuma memberikan ini saja, sinyal saja, Pak. Kita respon. Kalau sudah kita respon, besok dia ajak lagi. Kita respon lagi, Pak. Akhirnya apa? Kalau sudah negatif berada dalam tubuh kita, itu setan sudah berhasil. Dia sudah berhasil. Besok tinggal dia bisik-bisik saja, Kenapa? Karena sudah ada orang dalam di dalam ini, Pak. Sudah ada orang dalam. Ya, Pak. Ketika sudah ada orang dalam, perbuatan yang diinginkan oleh iblis itu sudah mudah. Maka dengan mudah dia mengatur manusia. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, kaidah syaitani, inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Pengaruh setan sebenarnya kecil sekali dia, pengaruh setan. Cukup kita apa? Ketika dibisik, a'udzubillahi minasyaitan, dia sudah hilang. Pengaruhnya sedikit sekali. Cuma kita tidak sadar kalau sedang dibisikkan oleh setan, sedang memancing gen negatif kita, Pak. Kita tidak sadar, Pak. Ya, kita tidak. Kapan kita sadar? Ketika sudah berbuat maksiat baru sadar. Aduh, setan sudah memperdayai saya. Ya, baru dia sadar, Pak. Setan mengajak saya untuk mencuri, baru dia sadar pada akhirnya. Besok diajak lagi, tidak apa-apa mencuri baru sekali, dimaafkan oleh Allah. Kalau kamu mencuri sekali lagi, tidak apa-apa juga, ya Pak. Kamu minta maaf sama Allah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya pada waktu itu mereka tinggal di samping lautan. Jadi Yordania, di samping Yordania itu apa? Ada Laut Hitam, Pak. Itu Laut Hitam namanya. Jadi Laut Hitam itu tersambung dengan Laut Mediterania. Laut Mediterania adalah lautan yang membelah Afrika dan Eropa. Sedangkan Laut Hitam itu di antara Asia dan Eropa. Makanya Yordania itu ketika kita melewati laut itu langsung masuk ke Eropa, Pak. Langsung masuk ke Eropa. Nanti bisa ke Athena ke situ, ke Yunani, Pak. Ya. Jadi makanya kenapa Yordania Syam itu tempat yang strategis dalam perdagangan. Kenapa pada masa Rasulullah SAW li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Itu termasuk salah satu tempat perdagangan dunia. Kenapa? Tempatnya strategis. Jadi Syam itu terletak di antara 3 benua yang ujung 3 benua, Pak, di tengah-tengah. Di ujung Eropa, di ujung Afrika, di ujung Asia. Makanya di situ tempat perdagangan yang sangat strategis sekali. Di mana? Di daerah Syam. Syam itu apa saja? Yordania, Palestina, dan Suriah. Kenapa orang suka ke Palestina? Karena Palestina tempatnya strategis sekali, Pak. Di tengah-tengah 3 benua, Pak. Tempat strategis sekali. Dan letaknya juga di samping Laut Hitam dan Laut Mediterania. Tempat perdagangan dunia, Pak. Ya, yang membelah antara Eropa dan Afrika. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ketika itu Allah mengatakan tidak boleh menzalimi dirimu sendiri dengan keluar hari Sabtu memancing ikan, tidak boleh. Akhirnya mereka dibisi oleh setan. Tidak apa-apa, sekali saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sekali saja. Maka kita hati-hati, Pak. Jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Tidak apa-apa, cuma bohong sedikit, ya, cuma bohong sedikit. Tidak apa-apa, cuma maksiat sedikit, ya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratid dzunub. Aisyah, hati-hati kamu dengan meremehkan dosa-dosa kecil. Alah, tidak apa-apa, ini kan dosa kecil, nanti minta maaf. Kalau sempat kita minta maaf. Kalau kita meninggal tiba-tiba bagaimana? Kita punya utang, Pak, di kedai, Pak. Cuma 5.000 utang, Pak. Alah, utang 5.000 pun sanggup saya bayar itu. Jangankan 5.000,
5 juta lembaga, Pak. Tetapi kita meninggal dunia dan anak kita tidak tahu kalau kita punya utang 5.000 di kedai kopi itu, Pak. Dia nak habis dia, Pak. Kalau kita nak enggak kita kasih tahu kepada anak kita. Yang punya kedai, yang punya kopi itu mengatakan, si fulan ada utang sama saya 5.000, akan saya tuntut di padang mahsyar nanti. Yang dia minta nanti bukan uang lagi, Pak, tetapi apa? Amal kita dia minta, Pak. Ketika di padang mahsyar, seorang tadi dia minta amal kita, Pak. Bisa saja diminta amal ibadah haji kita, dia minta umrah kita, dia minta tahajud kita, dia minta pahala bacaan Quran kita, atau diminta pahala puasa kita, Pak. Padahal cuma 5.000 rupiah kalau kita ini kan. Maka Rasulullah mengatakan, iyyaki wa muhaqqirati adzunub. Maka mereka ini ketika dibisi oleh syaitan, mereka iya juga, ya. Maka mereka keluar pada hari Sabtu itu. Mereka susun strategi bagaimana cara dapat ikan yang banyak. Cara dapat ikan yang banyak. Rupanya apa? Ada kelompok yang kedua. Kelompok kedua menasihati jangan keluar di hari Sabtu. Allah sudah melarang untuk keluar di hari Sabtu. Hari Sabtu hari ibadah. Kata kelompok pertama, apa urusan kalian? Apa urusan kalian? Akhirnya apa? Kata kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini, Pak. Tadi ada kan 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok buat maksiat. Kelompok kedua, kelompok yang menasihati jangan buat maksiat. Kelompok yang ketiga mengatakan kepada kelompok kedua, lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum. Untuk apa kalian nasihati kelompok pertama? Sudah jelas mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada 3 kelompok. Kelompok yang betul-betul berbuat maksiat, kelompok yang mengajak untuk tidak berbuat maksiat walaupun mereka tidak mau mendengar. Kelompok yang ketiga, kelompok yang diam saja, tidak mau ikut campur, biarin itu urusan mereka. Dan mereka mengatakan kepada kelompok kedua, untuk apa nasihati mereka? Sudah jelas mereka nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nyatanya apa? Yang dihancurkan oleh Allah adalah kelompok pertama dan kelompok ketiga. Kelompok yang di tengah ini tidak. Kelompok pertama dihancurkan karena dia buat maksiat. Kelompok yang ketiga dihancurkan karena dia cuma diam saja. Diam-diamnya kenapa? Alah, biarin saja. Itu kan bukan urusan kita, itu urusan orang itu. Biarin dia laknat oleh Allah. Rupanya dia dilaknat juga oleh Allah, Pak, yang ngomong itu. Yang selamat kelompok yang di tengah-tengah. Apa kelompok di tengah? Kelompok yang mengajak tadi, Pak. Amar ma'ruf tadi, Pak. Nahi mungkar. Mari kita beribadah. Jangan lagi ini. Enggak mau dengar. Ya sudah, ya, Pak. Makanya untuk aman dalam hidup ini, Pak, selalulah amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun secara logika orang itu tidak mau menerima nasihat kita. Kita memberitahukan kepada pemimpin atau siapa saja, Pak, nggak boleh korupsi, nggak boleh. Apa urusan kamu? Ya sudah, kita sudah bebas. Kita akan bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah menyuruh. Kita sudah menyuruh dia untuk tidak buat maksiat. Tetapi yang celaka apa? Oh, saya tidak buat maksiat. Ya, kamu diam saja, maka kena juga, ya, Pak. Maka hati-hati, Pak. Dalam satu kampung ketika Allah mengazab kampung itu karena berbuat maksiat, orang yang diam pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Syuaib itu berada di Yordania. Yordania juga kejadiannya, Pak. Yang dihentakkan gempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhat umur rajfatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Ketika Allah gempakan gempa yang sangat dahsyat sekali, itu kaum Madian hancur semuanya. Sebelum dihancurkan oleh Allah, Allah mengatakan kepada Nabi Syuaib, wahai Syuaib, kamu keluar sebentar. Ya, kenapa? Allah takut kena Nabi Syuaib nanti, Pak. Karena Nabi Syuaib dan ada beberapa kelompoknya mengajak mereka untuk tidak mengurangi timbangan. Tetapi apa kata mereka? Itu urusan kami. Yang kaya kami, yang miskin kami, apa urusan kamu? Ya, ini, Pak, kata pembuat maksiat. Akhirnya Allah menyuruh kepada Nabi Syuaib, sekarang kalian keluar sebentar. Orang yang diam saja dan berbuat maksiat akan saya hancurkan. Bagaimana dihancurkannya? Digempakan sekali hentakan gempa, mereka mati semua. Setelah itu Allah menyuruh Nabi Syuaib alaihissalam untuk masuk kembali ke perkampungannya. Ya, ini sekarang kita lihat ini. Bagaimana dirubah oleh Allah menjadi monyet mereka ini, Pak. Jadi satu Yordan itu jadi monyet. Ya, Pak. Jadi rupanya apa? Yang diazab kelompok pertama dan kelompok yang ketiga. Kelompok kedua tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana azabnya? Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadi Allah mengatakan pada mereka apa? Jadilah kamu seekor monyet. Seekor monyet yang bagaimana? Monyet terkutuk, ya, Pak. Ini ada 2 pemahaman. Pemahaman yang pertama, mereka betul-betul tubuh mereka itu jadi monyet. Ya, pemahaman yang kedua, sifat dan watak mereka seperti monyet. Bagaimana sifat dan watak monyet? Dia mau semuanya, Pak. Setelah dapat itu dimasukkan ke ketiaknya, diambil lagi, dia buang yang sudah ada, diambil lagi. Itu kan watak monyet namanya, Pak. Maka keturunan ini juga hadir
pada masa-masa kita ini, Pak. Dan masa-masa setelah itu selalu ada seperti itu. Setelah ada ini, bahnya caklam, nalam, caklam, bahlam, nalam, itu watak-watak sibin namanya, Pak. Watak monyet. Kalau kita kembali ke yang pertama, Allah merubah mereka menjadi struktur tubuhnya menjadi monyet. Makanya karena struktur tubuh sudah berubah, cara makannya, pencernaannya kan berbeda, Pak. Selama 3 hari 3 malam mereka nggak bisa makan dan minum. Kenapa? Pencernaannya sudah berubah. Pencernaan manusia dengan pencernaan monyet itu kan berbeda. Semua makhluk itu berbeda sistem pencernaannya. Jadi dari ular berbeda, kemudian ulat juga berbeda, lembu berbeda, manusia berbeda. Kemudian karena dirubah oleh Allah, maka selama 3 hari 3 malam, la ya'kuluna wa la yashrabuna, tidak makan dan tidak minum. Famatu, dan mereka mati dalam kondisi tubuh seperti monyet, negatibin. Ya, namanya. Kenapa? Karena struktur tubuh sudah berubah. Berapa orang itu? 12.000 orang. Bayangkan saja, 12.000 orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 3 hari itu. Mereka semua meninggal dunia gara-gara menentang Allah Subhanahu wa taala dan dirubah menjadi monyet. Maka kalau ada nanti mungkin dalam teori manusia berasal dari monyet, teori Darwin, itulah monyet itu mungkin, Pak. Monyet-monyetnya, Pak. Monyet Bani Israel. Tetapi nggak mungkin juga. Kenapa nggak mungkin? Setelah 3 hari mereka mati semua. Jadi monyetnya nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi monyet. Yang kedua, tafsiran yang kedua, yang dimaksud qiradah itu apa? Watak mereka dan keturunan-keturunannya itu seperti watak monyet. Maka Allah katakan apa? Khasiin, bro akai, bro perangai, Pak. Monyet yang bro perangai. Pelung geno, pelung kudih, cok atagop. Ya, Pak, cok atagop. Tibin kan galak cok atagop, Pak. Monyet kan suka ambil punya orang lain. Nak mau tahu dia, Pak. Dia lompat ke mandi dia ambil punya orang. Setelah itu apa? Dia masih mau lagi, Pak. Ya. Inilah yang dikatakan di dalam kajian tasawuf. Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Bakhil itu ada 2 model. Yang pertama namanya al-bakhilu. Yang dimaksud bakhil ini apa? Dia tidak mau mengeluarkan hartanya sedikit pun untuk orang lain. Bahkan untuk diri sendiri saya nak mau, Pak. Nyo ganto selop, bek ganto le, bah lagi nyo bah cuan-cuan le. Ganti baju, alah biarin saja baju seperti ini. Itu orang kerit, Pak. Untuk orang lain kerit, untuk diri sendiri juga kerit. Yang kedua, ini lebih parah, kerit level kedua. Namanya apa? Asyuhu. Ya, nampak. Asyuhu apa? Sudah harta tidak mau dikeluarkan, dia ingin menguasai lagi harta orang lain. Inilah watak sibin namanya, Pak. Watak monyet, Pak. Monyet itu apa? Dia sudah kerit, Pak. Nak mau kasih orang lain. Bagaimana cara punya orang lain juga diambil juga. Ini watak qiradah khasiin namanya. Jadi mereka itu dirubah seperti ini. Wataknya seperti watak monyet. Ya. Sekarang kita lanjut. Ini ada 12.000 ya. Ada 12.000 orang yang mereka mati, Pak. Ketika setelah 3 hari. Setelah 3 hari karena struktur tubuhnya berbeda, mereka makan sesuatu tidak biasa, mereka merasakan seperti itu. Struktur tubuh monyet, ya. Maka mereka mati. Monyet juga pernah Rasulullah mengatakan begini. Nanti umatku, kata Rasulullah. Oh ya, sebelumnya kita menuju ke dalam tafsir Sawi dulu, Pak. Dalam tafsir Sawi, pada waktu itu manusia dengan 2 model, bukan monyet saja. Yang muda-muda itu seperti monyet. Yang sudah tua seperti babi. Ya, nampak. Ala suratul khanazir. Asyababu, ini kata Imam Sawi, Pak. Asyababu ala suratil qiradah. Wa syuyukhu ala suratil khanazir. Jadi yang muda-muda itu mereka dirubah oleh Allah menjadi bentuknya rupanya rupa monyet. Sedangkan yang tua-tua itu dirubah menjadi bentuk babi, Pak. Khanazir. Ya, bentuk babi. Makanya waktu itu kita cuma melihat apa? Babi dan monyet saja di situ. Tapi kayak kita nyu imengan tipe ngenyan, Pak. Rupanya urungnya, Pak. Orang yang sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ini ada dalam tafsir Sawi, Pak. Rasulullah mengatakan, nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, umatku, kata Rasulullah, ada yang seperti babi. Umatku, kata Rasulullah. Maksud umatku bagaimana? Idu imathalahu sallallahu ala Muhammad. Imathalahu ni, Pak. La ilaha illallah. Sembahyang umat Nabi, Pak. Umat Nabi. Tetapi rupanya rupa babi, Pak. Rupanya rupa monyet. Rupa dia seperti babi, rupa babi, Pak. Ala suratil khanazir. Wujudnya wujud babi. Wujudnya wujud monyet. Wujudnya apa? Tidak ada tangan, tidak ada kaki.
Wujudnya apa? Lidahnya keluar sampai ke bawah. Sampai ada 10 kriteria disebutkan oleh Rasulullah. Salah satu kesalahan mereka apa? Suka adu domba orang lain. Suka makan haram. Dia salat tapi makan haram. Dia salat, dia puasa tapi ngadu domba orang lain. Dia salat, dia puasa, tetapi masih makan riba, mengadu domba, ribah orang lainnya, ribahnya apa? Seorang hakim, dia salat bukan tidak salat. Tetapi apa kata Rasulullah? Dia memutuskan sesuatu hal yang tidak adil. Maka lidahnya akan keluar sampai ke bawah nanti, Pak. Itu siapa itu? Itu umatku kata Rasulullah. Itu umatku. Ya. Makanya di sini faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Ya. Ini kita bagi dua dulu terjemahannya. Faja'alnaha nakalan. Ya, itu saja dulu. 3 kita bagi 3. Ya, coba dibaca. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang. Sudah. Itu peringatan. Makanya nakalan artinya apa? Ibrah. Ibrah itu apa? Pelajaran bagi Bani Israel setelahnya. Siapa Bani Israel setelahnya? Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya, nampak. Bani Israel untuk pada masa Nabi Sulaiman supaya menjadi itibar. Ini anjing babi-babi dan monyet-monyet ini adalah wujud daripada rupa manusia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya menjadi ibrah bagi mereka agar terus patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kejadian ini kan berulang lagi, Pak. Pada masa Nabi Sulaiman bermasalah lagi. Pada masa Nabi Zakaria bermasalah lagi. Nabi Ishak bermasalah lagi mereka itu Bani Israel. Pada masa Nabi Isa bermasalah lagi Bani Israel. Bahkan mereka itu ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Yahudi ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi artinya Allah ingin mengatakan, kalau kamu tidak patuh kepadaku, nanti seperti ini juga nanti. Ya, jadi seperti ini juga. Makanya sebagian penafsir mengatakan, setelah kejadian pada masa Nabi Daud alaihissalam, apa maksud faja'alnaha nakalan? Saya jadikan sebagai ibrah. Kalau kalian berbuat juga seperti Bani Israel, saya robah watak kalian seperti watak monyet. Mungkin kalau orang dulu seperti monyet, langsung ini watak monyet. Maka banyak orang sekarang seperti watak monyet. Dia mengganggu orang lain, ambil ini, ambil itu. Enggak cukup lagi, Pak. Sudah diberikan hansip belum? Nalam. Ada lagi, Pak. Ya, itu watak-watak monyet namanya. Maka banyak kita jumpai setelah kejadian Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman dan terus sampai ke bawah, watak-watak mereka yang cinta dunia itu seperti watak monyet. Ya. Sebagaimana yang Allah gambarkan ketika kejadian pada masa Nabi Daud alaihissalam. Ini makna nakalan. Jadi nakalan itu apa? Pelajaran. Nakalan itu apa? Ibrah. Mencari ibrah, menjadi pelajaran. Kita lanjut. 5 baina yadaiha wa ma khalfaha. Ya, coba dilanjut lagi. Dan bagi mereka yang datang kemudian. Ya, jadi ini sebenarnya bukan datang kemudian, ada 2 ini, Pak. Yang pertama, baina yadaiha. Menjadi pelajaran bagi orang yang hidup pada masa itu. Maka yang dirubah menjadi monyet dan babi 12.000 orang. Maka sisanya itu menjadi pelajaran bagi mereka. Oh, berarti kita jangan seperti ini. Tadi kan ada 3 kelompok. Kelompok berbuat maksiat, kelompok yang mengajak kepada kebaikan, kelompok yang mendiamkan saja. Ini menjadi pelajaran bagi kelompok di tengah ini, Pak. Berarti begini nanti ketika Allah mengazab kita. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maksud 5 baina yadaiha. Sudah 1. Wa ma khalfaha, maksud wa ma khalfaha. Khalfun itu sebenarnya di belakang artinya. Nggak mungkin kejadian ini untuk orang belakang, nggak mungkin. Kejadiannya untuk orang depan. Ini maksudnya apa? Di dalam kitab judulnya Balaghatul Quran, di situ diungkapkan ada makna di dalam Al-Quran, maknanya di belakang, tetapi kita pahami harus memahaminya maknanya di depan. Penulisannya di belakang, khalfaha, tetapi bukan itu maknanya di depan. Artinya ketika mereka sudah jadi monyet, sudah jadi babi, menjadi pelajaran setelah mereka, bukan sebelum mereka. Ya, Pak, setelah mereka. Siapa itu? Pengikut-pengikut Nabi yang lain, Pak. Pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Yahya, pengikut Nabi Zakaria dan lain sebagainya. Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Sulaiman. Supaya apa? Jangan berbuat maksiat dan harus patuh dan taat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekarang poin yang ketiga. Wa mau'izatan lil muttaqin. Ya, coba diterjemahkan, Pak, yang terakhir.
serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Jadi orang bertakwa siapa? Orang yang menjaga diri. Bertakwa itu kan menjaga diri. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, muttaqin itu siapa? Muttaqin itu adalah mayattaqi jawarihuhum, yang menjaga anggota tubuhnya, menjaga tangannya, menjaga mulutnya. Ya, seperti kita puasa ini, Pak. Kita kan menjaga semuanya, Pak. Bukan menjaga lapar haus saja, tapi menjaga mata dan anggota tubuh. Kenapa mau'izah bagi muttaqin? Hati-hati kita, Pak. Ketika kita sudah menjaga anggota tubuh ini, hati-hati sama iblis. Ketika iblis memancing sesuatu, jangan pernah respon. Ketika kita merespon, mata yang dulu patuh dan taat kepada Allah, dia sudah berbuat maksiat. Tangan yang dulu patuh kepada Allah, dia sudah berbuat maksiat. Mulut yang dulu patuh kepada Allah sudah berbuat maksiat. Maka hati-hati, kita jangan merasa aman dalam beribadah. Saya sudah aman ibadahnya selama berduduk keaman, puasa hantar tinggai, tembayang hantar tinggai, tahajud hantar tinggai. Kita jangan merasa aman dulu. Jadi makanya syaitan itu dalam satu dialog dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya bertanya, bagaimana kondisi orang yang kamu goda? Ada 3 kondisinya. Orang yang saya goda. Yang pertama kata iblis, mithluka, seperti kamu. Kamu kan nabi, tapi tetap saya goda. Rupanya para nabi tetap digoda oleh iblis. Nabi tetap digoda oleh iblis. Maknanya nabi saja digoda, apalagi kita level-level kita. Ulama pun bukan, nabi pun bukan, rasul pun bukan. Artinya apa? Kita orang biasa-biasa saja. Artinya harus lebih hati-hati lagi, ekstra hati-hati, Pak. Ya, ini yang pertama. Jadi artinya apa? Kata iblis, Pak. Saya menggoda para nabi dan rasul seperti saya menggoda Nabi Adam alaihissalam sehingga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akhirnya tobatnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Yang kedua, orang yang saya goda itu orang yang dia menjadikan saya sebagai sekutunya. Sedikit-sedikit dia melapor ke saya, dia minta tolong kepada saya. Orang seperti ini kalkurah akan saya buat seperti bola kaki. Saya opor ke sana, saya opor ke sana, saya opor ke sana. Ini orang seperti ini. Yang kedua. Yang ketiga, itu ada satu umat. Ya, ini iblis ingin berbicara tentang umat Muhammad ini, Pak. Ada satu umat yang dia itu berbuat kejahatan. Setelah saya menggoda dia puluhan tahun berbuat kejahatan, tetapi pada akhirnya apa? Dia bertobat kepada Allah dan dimaafkan semua dosa-dosanya. Tetapi kata iblis apa? Walaupun dimaafkan dosanya, cuma dalam 1 menit saja dia bertobat, dimaafkan semua, puluhan tahun dimaafkan oleh Allah. Makanya kami itu la nai'as. Kami tidak akan pernah putus asa menggoda orang ini. Artinya apa? Walaupun dia berbuat kebaikan, saya goda lagi. Mudah-mudahan dengan ketika saya goda dia, dia mati waktu itu, dan mati dalam keadaan syirik. Maka hati-hati kita. Jangan bangga dulu dengan ibadah kita. Kenapa? Karena dia dilihat akhir itu pada akhirnya. Apakah husnul khatimah atau suul khatimah? Kita beribadah terus, tapi meninggalnya apa? Ketika main judi online, Pak. Main judi online meninggal, Pak. Atau meninggal ketika syirik kepada Allah pada akhirnya, Pak. Maka diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai orang yang syirik kepada Allah. Makanya kita terus menjaga hari-hari kita itu dari untuk tidak berbuat maksiat. Kenapa? Kita takut kalau meninggal pada waktu berbuat maksiat itu kabeh nih, Pak. Ya, kalau kita berbuat maksiat pada akhirnya. Kemudian yang yang ketiga. Makanya iblis mengatakan la nai'as. Kami tidak pernah putus asa untuk menggoda orang yang ketiga. Jadi artinya walaupun dia beribadah, walaupun dia berbuat maksiat, dia minta ampun, besok kami goda lagi, besok kami goda lagi. Ya, ini. Maka hati-hati, wa mau'izatan lil muttaqin. Menjadi mau'izah bagi orang-orang muttaqin. Hati-hati kita selama ini menjaga tangan dan lain sebagainya. Ketika khilaf, mata kita gunakan pada tempat yang lain, Pak. Ketika khilaf, tangan kita gunakan pada tempat yang lain. Ketika khilaf, mulut kita gunakan pada tempat yang lain, maka nanti azab itu akan datang juga. Yang akan datang kepada kita. Maka menjadi mau'izah. Hati-hati dan terus menjaga tangan. Konsisten untuk terus menjaga anggota tubuh. Konsisten untuk terus bertaat kepada Allah. Konsisten untuk terus meninggalkan maksiat. Ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah kamu beribadah, teruslah kamu sembah kepada Allah, teruslah kamu berbuat hal-hal positif sehingga kamu meninggal dunia. Jadi jangan sampai ketika meninggal dunia kita berbuat maksiat. Ya, saya rasa cukup sekian. InsyaAllah pertemuan selanjutnya. Jadi besok kita akan lanjut tentang seekor sapi yang menjadi saksi. Sapi yang sudah mati, Pak. Yang sudah mati, Pak.
Pahanya menjadi saksi kematian salah satu kepala suku yang dibunuh oleh keponakannya. Ya. Maka Allah menyuruh untuk menyembelih seekor sapi. Yang sapi itu menjadi saksi. Insyaallah besok subuh kita ceritakan ayat ini 67. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.